Halo guys, balik lagi bersama gua Mihel. Gua akan melakukan sebuah ritual malam ya. Biasanya orang jam setengah 12 itu tidur, ya kan? Karena besok paginya antara bekerja. Tapi karena sekarang malam minggu dan besok gak ada kerjaan, jadi gua begadang. Tapi gue nggak tahu nih, gue ini hitungannya itu kerja atau bukan ya? Soalnya kan gue mau gibah soal game ya. Tapi kan gibahnya ini akan diupload di YouTube. Gue nggak tahu nih ini bagian dari pekerjaan apa karena gue saking gabutnya gue bikin konten setengah 12 malam nih. Tapi kali ini gue nggak sendirian ya untuk melakukan pergibahan di dunia gaming ini. Gue bersama teman kuliah. Dia itu keturunan Arab Medan. Panggil aja Habib. Nah, nanti, nanti gue akan banyak manggil dia Habib karena dia Arab Medan. Oh, udah Arab Medan, bingung kan lo? Halo, selamat malam Bang Habib. Halo, ya, halo guys semuanya. Iya. Nih pertama kali kita Kita apa? gibahin game Iya, soalnya bersama. biasanya sih kita di ruangan offline ya, Hmm, off the Iya record. biasanya berempat, berlima. Iya, biasanya juga bisa 3-4 jam tuh. Iya, nggak tahu tuh kenapa bisa sampai 3-4 jam ya. Iya, tahu-tahu udah sore aja dari siang. Hmm, Kacau, kacau, kacau. Jadi, gua malam ini akan melakukan sebuah pergibahan ya di dunia gamingan, per dunia gaman. Cuman karena ini konsepnya gibah, kita ngobrol santai ngalor ngidul lah. Ya, Oke, kalau gitu Bib, kita akan mulai dengan gibahan pertama ya. Gibahan pertama itu kita tentang Elden Ring. Kenapa tentang Elden Ring? Karena tanggal 30 Mei kemarin ya, di hari Jumat, Elden Ring itu meluncurkan game baru. Atau bukan gamer, apa ini termasuk DLC atau bukan? Yaitu Elden Ring Neckgreen. Nah, itu termaksudnya apa sih, Bang Habib? kalau dilihat sih berdasarkan pengamatan ya, ini kayaknya dia masuk game spin-off ya. Jadi ada dunia bernama Limveldt. Jadi seperti kita kayak main PUBG, dia tuh dunia ini bakal terus nyusut dengan konsep battle royale gitu. Kita bertim sama teman mungkin menyelesaikan suatu objektif yang akhirnya nanti ketika dunianya makin sempit saling bermusuhan sampai kita menang dan mendapatkan suatu achievement, mungkin kurang lebih begitu. Ini cocok banget sih buat main bareng teman-teman, karena yang sebelumnya kalau lihat kita konsep Elden Ring yang dulu itu kan cuma bisa kok biasa kan, Iya, cuma betul, ya betul. keliling-keliling sesuka hati lah. Iya. Berarti kan kita harus tandain dulu nih karena ada yang menyusut itu, kita katakanlah areanya lah yang menyusut itu. Berarti kan itu mungkin yang kita anggap dengan konsep battle royale ya. Walaupun kita nggak tahu nih apa kita 3 lawan 3 ngelawan orang lain atau cuman kita kayak main Elden Ring biasa tapi makin sempit monster makin ngumpul di tengah tuh. Kita belum tahu tuh karena kita belum main ya Bib ya. Iya, tapi kalau misalnya dia lawan monster berarti dunianya cuma ya 3 player kita doang gitu ya. Iya, makanya nih Kita gue, juga belum tahu. makanya kita juga ya penasaran lah seperti apa. Mungkin nanti setelah seminggu kita akan coba mainin. Mencoba bermain Iya, siapa tahu kan bulan depan diskon atau minggu depan diskon bisa kita beli. dalam mimpi. Soalnya Game harganya baru loh. harganya sekitar berapa? 300.000 ya Bib ya, 300-400 ribu kata gue. Astaga, setara game baru. Padahal cuma sebatas spin-off. Betul. Apakah wajib dimainin? Ya gue rasa kalau udah terjun di Elden Ring ya nanggung lu nggak main game ini. Iya, kalau penyuka Souls sih pasti seneng ya. Iya, Souls like gitu, yang lu demen bunuh-bunuhin musuh, yang setiap ketemu api unggun lu heal nyawa, musuh lu hidup lagi. Itu kan Kalau yang saya sih bikin kurang seneng kan karena pusing ya. saya adalah pemain gacha. Kan pusing ya kalau udah Hmm. dihabis-habisin muncul lagi setiap lu ke api unggun. Tapi itu dari game spin-off-nya. Tapi selain dari game spin-off-nya, katanya itu dia juga mau adaptasi film live action Elden Ring. Katanya sih yang ngegarap itu A24, studio A24 bersama dengan Bandai Namco ya. Bandai Namco ya. Ya.
Tapi di luar dengan sutradara di belakang itu, karena kan info yang gue dapat itu salah satunya itu disutradari oleh Alex Garland tuh, yang film Ex Machina tuh, seingat gue itu film lama tuh. Nah, cuman yang jadi pertanyaan gue, menurut lu skeptis nggak sih, Bib, dengan live action dari game? Iya sih, sejauh ini live action dari game tuh ya kurang lah ya. Iya, menurut gue yang bagus itu cuman Gran Turismo sejauh ini. Gran Turismo game balapan. Iya, dia ada live action ya. Coba tonton itu menurut gua bagus. Tapi kalau game balapan kan dia memang relate sama kehidupan mobil gitu. Kalau kerajaan lawan naga kayaknya live action gitu, ya kurang lah. Ya, Tapi mudah-mudahan kita berharap bagus sih ini. ya lu bisa lihat kayak di Monster Hunter sih. Lu Iya, ngelawan Monster Hunter tuh kurang lu lawan naga pakai tank. dibantai. Walaupun mungkin ada orang-orang yang pakai mod itu ya untuk Monster Hunter yang apa ya sekarang itu Wild ya, yang baru tuh. Ya, super. Iya. Tapi tetap kurang lah itu live action yang contohnya kayak Monster Hunter pun banyak yang kecewa kan. Iya, orang pada marah-marah apalagi fansnya. Ya, kita tunggu aja nanti film live action Elden Ring apakah benar jadi atau tidak. Kalau jadi ya harapan gue jangan jelek-jelek amat lah. Ya, kita tunggu aja dia rilisnya di tahun depan. Iya, atau nggak tahu lah tahun kapan. Iya, biasanya hoaxnya besar. Iya. Ya, Nggak hoax sih, maksudnya ya tertundanya ya. ya antara tertunda atau ya kita kan dengerin ini gosip-gosip ya. Jadi cuman seangin lewat aja gitu. Gak tahu bener apa enggak. Tapi gue lebih milih untuk tidak percaya sih, karena kalau ternyata bener dan hasilnya jelek ya mendingan gak usah nonton. Kalaupun percaya kayaknya nontonnya ya tidak seantusias seperti membeli gamenya lah. Betul. Kalau gitu kita lanjut aja ya, jangan lama-lama di Elden Ring. Gue takutnya nanti efeknya jadi jelek. Segitu. Kita lanjut aja ke game baru yang sudah rilis di bulan-bulan ini. Ada beberapa. Ada Doom The Dark Age itu tanggal 15 Mei kemarin. Ada Revenge of the Savage Planet tanggal 8 Mei kemarin. Ada The Presence 13 Mei. Labyrinth of Demon King 13 Mei. Itu nama-nama di komik manhwa banget tuh, Labyrinth of the Demon King. Terus ada Capcom Fighting Collection 2 16 Mei. Ada Fantasy Life sama ada Sword of Justice yang baru diumumin sebenarnya. Sword of Justice itu kemarin. Nah, yang gue bikin tertarik itu adalah Doom The Dark Age ini. Itu dia langsung muncul di Xbox Game Pass. Lu yang berlangganan. Ya? Iya, hari pertama keluar. Menurut gue itu gila sih. Doom langsung keluar. Apakah gue mainin? Tidak, pusing main Doom. Ya, itu serem lagi. Ya lu alien deh. Iya, ngeri tuh. Makanya gue agak bingung nih sama Doom ini. Dark banget gitu. Sebelum namanya The Dark Age kan ngeri gitu. Game yang dulu juga gue dulu takut main Doom, jadi nggak gue mainin. Gue tuh sempet main Doom, cuman karena terlalu ngeri sama terlalu susah gue nggak main. Ya itu aja, udah ngeri susah. Iya, bahkan gue bingung Doom itu sebenarnya itu lawannya itu alien, monster apa di neraka sih? Soalnya kan gelap banget kan tempatnya tuh. Iya, mencekam. Filmnya juga kan ada kan kemarin dulu Doom. Oh, itu jelek filmnya tuh. Ya, filmnya jelek. Salah ngerti. Satu live action. Gue nggak ngerti tuh film kenapa dibuat. Gue juga nggak ngerti itu tentang apa. Itu contoh live action tuh. Iya. Live action gagal. Nah, sama gue pengen bahas game baru dari NetEase tadi tuh, itu Sword of Justice. Ya itu yang bikin gue penasaran itu karena dia ngambil unsur-unsur Cina ya. Murim. Kalau bahasa komiknya itu dunia murim. Dunia bela diri. Ada nih satu teman kita yang spesialis paham. Iya, paham sekali soal dunia murim. Murim. Itu game di PC ada, di mobile ada. Mobile itu ya Android dan iOS lah. Kalau teman-teman tertarik, kita bisa datangkan narasumber murim kita. Iya, nanti kita ajak mabar ahli perdunia muriman. Kita undang buat kita mabar Sword of Justice. Cuman gue nggak tahu multiplayernya bisa berapa orang nih, atau mungkin cuman single player. Gue belum tahu karena baru trailernya kemarin. Ringan ya sih itu? Ringan apa berat? Harusnya sih ringan. Mungkin se-PUBG mungkin. PUBG berat ya di HP. Kan kita mainin di laptop. Oh iya betul. Murim. Iya, kita akan menjadi anggota Murim, anggota aliansi Murim.
Gue waktu awalnya lu jelasin itu gue denger game harem. Bukan. Jadi Murim itu tentang dunia bela diri. Dan itu pasti ada dua sekte ortodoks sama unortodoks. Malahan ada juga sebenarnya sekte ketiga, sekte demon. Nah, tuh itu beda lagi tuh. Cuma nanti kita undang deh narasumber kita buat main bareng Sword of Justice sama ahlinya Murim. Tapi Oke. kaget aja tiba-tiba diundang. Iya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke gibahan berikutnya, yaitu mengenai game gratis. Ada beberapa game gratis. Pertama itu dari PlayStation dulu, tapi karena harus langganan PlayStation Plus dan menurut gue itu sangat tidak worth it. Gue rasa PS bisa Jadi kita skip lah. game gratis yang tidak gratis. Iya, lu langganan. Sebenarnya itu berlaku juga dengan Xbox Game Pass karena kan itu tetap bayar bulanan kan. Cuman yang bikin menarik itu game layanan itu tuh Game Pass itu bagus-bagus gamenya. Tadi yang gue bilang salah satunya itu Doom itu tadi, The Dark Age itu dia langsung keluar di Game Pass. Terus itu ada Clair Obscur 33 itu langsung keluar juga di hari hanya di Game Pass. Ada beberapa tambahan yang, tapi ini yang gue sebutin tuh yang menurut gue menarik dimainin ya, yaitu Metaphor Rifantazio. Dia gamenya itu loh, apa sih yang sama Atlas yang bikin Persona tuh. Bener gak sih? Gue agak lupa. Ya terus bikin Atlas kan? Persona. Seingat gue Atlas. Temen gue ada yang main dan seingat gue sih ini memang mirip dengan Persona sebenarnya. Cuman ada perbedaan lah. Ya ini akan gue main nanti setelah gue tamatin Clair Obscur. Soalnya gamenya gede 80 giga. Torek gue udah mau habis, Pak. Itu untuk di Game Pass-nya. Kalau dari Habib sendiri ada tambahan mungkin di Game Pass-nya? Apa belum berlangganan? Tidak punya PS dan tidak berlangganan Game Pass, jadi saya kurang tahu tentang PlayStation-nya. Maaf guys. PS tidak main dan Xbox Game Pass belum langganan. Tapi saran saya untuk Xbox Game Pass itu wajib langganan. Apa sebutannya kalau buat PC PS ya? Atau kalau di sini nih sebutannya PS. PC PS itu langganan aja. Atau kalau nggak mau langganan beli laptop baru, biasanya dapat gratis 3 bulan tuh. Nah tapi yang pasti gratis itu adalah game-game di Epic Game yang setiap minggu ada update. Dan Ini baru. minggu ini ada Limbo dan Tiny Tina Wonderlands. Kalau Limbo semua orang udah pada main lah, kita nggak usah bahas. Ini meskipun game 8 dia masih tetap bagus Betul. untuk dimainkan. Mungkin yang belum pernah main bisa nyoba ya. Iya, bisa nyoba untuk Limbo. Nah tapi kita bahas Tiny Tina Wonderland. Lu tertarik mainin ini gak sih, Bib? Wah, tertarik sih kalau lihat dari trailernya. Ini meskipun game lama, nggak terlalu lama juga sih, 2022 ya. Iya, 2022. Dengan style grafik yang mirip-mirip Borderlands sih bakal main sih ini. Oh, mirip-mirip Borderlands ya gamenya? Iya, kalau dilihat grafiknya mirip-mirip Borderlands. Gue Borderlands nggak bisa tamat tuh, pusing gue maininnya. Lu tamat gak Gue Borderlands? juga pusing sih, enggak. Karena genrenya RPG shooter gitu, gue juga suka sih. Tapi kalau ini gue pengen nyoba karena dia lebih kayak adventure kan. Oke. Nyoba ya, bukan Sama berarti dia, tamat. iya. Yang lain bukan berarti tamat. Icip dulu dong. Icip. Cocok tamatin, gak cocok uninstall. Ya, lanjutkan soal Tiny Tina tadi gimana? Gamenya ya tentang kita berpetualangan di mana ini, di dunia fantasi gitu. Sebenarnya gue belum pernah main juga sih, cuma kalau lihat dari trailernya sih kayaknya bagus ya kalau kita lihat. Apalagi dia gratis. Itu yang penting tuh. Gratis. Lu nggak ada Dan rugi nyobain. Dan bisa co-op. Bisa co-op, udah. Itu lu nggak ada rugi nyobain. Bisa co-op. Paling ruginya di storage doang. Game-game gitu bisa gede tuh. Dia nggak terlalu besar sih kalau 50 giga. Oh, 50 giga masih aman lah. Masih so-so lah. GTA 5 aja 100 giga lebih GTA tuh. Itu Forza 100 lebih. Iya sih. Tapi rumornya katanya GTA 6 nanti bisa di atas 100 GB tuh, bisa 200-300 GB tuh katanya. Yang harga buatan gamenya lebih mahal dari pembangunan gedung Burj Khalifa. Iya, yang pasti juga melebihi IKN ya. IKN mangkrak, jangan sampai GTA 6 mangkrak. Udah keluar trailer harus nggak mangkrak lah, keterlaluan aja. Tapi yang penting di GTA 6 itu bisa berantem sama buaya tuh, yang gue tunggu-tunggu tuh. Iya. Beneran. Iya kan sih, bisa berantem sama buaya. Kita bahas, kita apa lagi ya?
Ada beberapa yang pengen gue bahas sih sebenarnya sih soal kolaborasi yang aneh tuh. Pertama itu kan baru-baru ini kita dapat kabar ya untuk Honkai Star Rail itu ada kolaborasi sama Fate series ya. Iya, series Itu dengan di karakternya Archer sama si Saber. itu 2 bulan lagi kan ya. Cuman Tapi itu kemarin apa? udah orang-orang udah pada hype tuh, pada ngeras semua tuh yang dulu-dulu Iya, vakum sudah mulai menyelesaikan story-nya untuk mendapatkan Saber. iya soalnya kalau Archer gratis. Sabernya juga kostumnya beda kan, Iya unik betul. lah. Saya beracunnya beda. Feeling gue sih karena itu lisensi, jadi harus dibedain. Saber versi rok pendek. Ya mungkin karena gue nggak tahu ya. Gue karena ngikutin banyak Fate series, nggak tahu kostumnya dibedain karena lisensi atau emang ada kostum kayak gitu. Gue nggak tahu. Karena kan gue juga nggak main itu. Kostumnya beda itu. Ya kostumnya beda. Cuman gue nggak tahu apa di Fate series lain ada yang kayak gitu atau nggak. Gue nggak tahu. Nggak ada. Nggak ada ya. Itu beda sendiri. Beda Beda sendiri sendiri. berarti kayak dari lisensi tapi nggak tahu juga lah. Cuman kalau kita lihat-lihat kan kalau di MiHoYo ini collabnya itu luar biasa ya. Dari HSR ada Fat Series. Kalau di apa tuh namanya ZZZ ada mau collab sama siapa tuh? ZZZ tuh. Kalian mau kolaborasi juga kan? Iya, aduh lupa gue sama siapa. Gue ingat yang Muter Web sama ini. Putra kita collab sama siapa? Muternya kalau nggak salah sama ini, sama apa sih game yang saingannya GTA? Apaan? Lupa gue. Bentar ya, gue cek dulu. Tapi yang paling keren sih Genshin. Collab sama iya. Aloy. Aloy. Karakter nggak kepake. Itu sampah banget itu. Oh, Cyberpunk. Iya, Cyberpunk. Tadi si Cecet collab sama apa ya? Nggak tahu lah, gue lupa. Tapi gue belum pernah denger sih Cecet collab sama siapa. Seingat gue pernah baca sepintas waktu itu lagi mau ada kolaborasi. Kan gue pernah lihat juga itu dibandingin soalnya kan. Iya, ada Cecet pembandingnya. collabnya keren. ASR collabnya keren. Web collabnya keren. Genshin, KFC, Aloy. Iya. Dan itu karakter gak bisa dipakai loh. Siapa yang mau pakai itu karakter, gak kepake skillnya. Tapi dari semua keabsurdan Genshin Impact, itu yang paling absurd itu sebenarnya itu Fortnite diajak kolaborasi. Ada Hatsune Game yang Miku. paling absurd ya. Iya, lu tembak-tembakan. Collabnya. Ada Hatsune Miku berantem sama Darth Vader. Gimana ceritanya tembak-tembakan lagi? Kan PUBG itu kolaborasi kan ya kalau sama Attack on Titan tuh. Pada hype kan, pada heboh bisa berubah jadi Titan segala macam. Hey, Fortnite sudah terlebih dahulu kolaborasi dengan Attack on Titan, Spider-Man. Itu sudah banyak jenis-jenis gameplay game FPS itu. Jadi Anda jangan kaget. Ya karena orang jarang main juga, nggak jarang main sih di Indonesia aja ya kan. Dikit di Indonesia tuh yang main Fortnite dikit. Ya permain mereka FF sih, kalau di Indonesia nggak ada pintunya. Iya. Mendok-mendok PUBG. Ya nggak salah sih. Itu segala collab ada dari anime, film. Iya. Tapi ngomongin FF anime kan udah jelas tuh bakal keluar. Genshin Impact gimana yang udah 2 tahun lalu gosip jadi animenya tuh nggak keluar sampai sekarang. Aduh, saya no comment sih tuh. Iya. Udah keren-keren bikin collab sama Ufotable, bedanya dari orang nungguin sampai pas ulang tahunnya kemarin nggak ada dibahas sama sekali. Iya udah 2 tahun nggak ada mau Saya bahas. sebagai fans gamenya sudah kecewa. Cuma ya sudahlah. Betul. Cuma bisa berharap semoga beneran. Iya. Karakter baru keluar nih, misalnya si Skir tuh dibikin kayak gitu bisa. Iya. Atau kan nggak berharap harus dari Ufotable lah. Iya. Iya, lu kan punya sumber daya gitu ya di tim lu tuh, MiHoYo tuh, di tim Genshin Impact. Masa lu males sih harus ngandelin Ufotable? Di YouTube lu kan bagus-bagus. Lu nyeritain karakter lu aja bisa. Masa lu bikin anime sendiri nggak bisa? Itu tuh yang gue kecewain tuh. Anime PPT aja bisa, apalagi ini yang kaya, sumber dayanya banyak gitu. Iya, hasil ngerampas pemain-pemainnya tuh. Belok. Masa kalah sih MiHoYo yang duitnya banyak habis ngerampas duit kita kan. Nah, habis itu kita bahas apa lagi, gosipin apa lagi ya? Paling gosip berikutnya itu soal EA yang membatalkan game Black Panther. Ya gue juga gak peduli amat sih. Soalnya itu bukan fansnya Black Panther. Iya, lu mau main pakai Black Panther, lu main aja Marvel Rifle.
Ada Black Panther ya kan, Captain America ada Thor. Maksud gue lengkap main itu aja daripada lu nungguin game Black Panther. Mendingan lu Itu main aja gamenya mah. itu story apa? Bukan. Berantem bukan? Beranteman. Berapa? 6 lawan 6 apa 5 lawan 5 gitu, gue lupa. Oh, bukan kayak RPG itu berarti ya? Bukan, lu main beranteman biasa kayak ya lu ada yang Kayak Justice gitu ya, Justice League gitu ya, 1 lawan 1 ya? enggak. Jadi gini, mainnya itu setim nih, let's say 6 orang kalau nggak salah, gue lupa. Lu bisa ngerebut itu, lu rebut kendaraan, ntar lu jalan gitu. Coba deh nanti nonton lu gameplaynya deh. Cuman yang dari gue suka lu coba, bukan Black Panther. Kalau Black Panther gue udah nggak peduli, itu maksud gue Marvel Rifle. Coba ntar lu nonton deh itu gameplaynya Marvel Rifle. Gue suka Marvel Rifle itu karakternya. Ini yang menang GOTY bukan sih? Belum ya? setahun bukan. Oh. Nih gue share deh Marvel Rifle videonya. Udah lihat. Oh, udah lihat. Berantem gitu kan. Maksud gue karakternya enak dilihat gitu. Iya, bagus kok. Bisa jiggle kan. Itu tuh ujung-ujungnya ke situ. gue bertahan main karena jiggle ya. Gue uninstall gak kuat karena ya itu orang-orangnya random banget gitu. Pakai DPS nya sampai 4 orang gitu, nggak ada yang mau ngeteng. Ampun Bocil gitu yang mainnya. Nggak tahu lah, stres gue main ini. Cuman baru 20 Tapi kalau jam. dibilang bocil juga kan ini game laptop berat pasti kan. Yang main ada 47 pemain, bisa aja berapa persennya bocil. Di tier bawah tuh gua. Bapak. Iya. Fans Marvel. Iya, soalnya itu referensinya itu komik banget. Ya karakternya juga kan. Betul. Kita udah ngalor ngidul berapa lama sih? Hampir 30 menit kita ngalor ngidul. Yaudah, game terakhir deh, karena ini gua sangat lokal pride ya. Gue pengen bahas soal Coffee Talk yang gua nggak tahu ya. Game Indonesia. Kan gue mainin juga tuh di channel gue, Coffee Talk Tokyo. Gue nggak tahu itu sebenarnya Coffee Talk 3 atau cukup dengan Coffee Talk Tokyo bisa dimainin demonya di Steam. Nanti akan gue mainin juga demonya. Yang awal juga bagus ya, gue belum pernah main sih. Mainin aja itu bagus kok. Coffee Talk itu game santai naratif. Gue kan sempet mainin tuh, udah 2 episode nih di YouTube gue kan. Cuman karena ini game naratif, gue bingung pengen ngebahas kayak gimana. Gue belum ada ide. Mungkin nanti ketika gue lanjut lagi Coffee Talk sebelumnya, mungkin gue akan ngajak lu lagi, Bib, atau temen kita yang lain sambil gibah gaming kali ya, daripada itu game gak kelar-kelar. Tapi kalau misalnya lu bahas game Coffee Talk kayak gini, hitungannya spoiler gitu, lu jadi kayak ngebikin sinopsis ceritanya, Mi. Ya emang gitu. Coffee Talk kan game narasi. Gimana game narasi? Lu datang, ada percakapan, lu klik, lu baca. Iya, visual novel. Cuman lu ngasih kopi, lu bikinin kopi. Nonton deh video gue, asik. Kayak psikolog gitu ya, orang dapat masalah cerita ke lu dengerin gitu. Enggak, lebih ke arah lu ke kafe, bartendernya lu kenal, lu ajak ngobrol terus tuh. Nah, kayak gitu tuh. Lu nongkrong di kafe apa gimana? Nongkrong tapi kan lu nggak ngajak ngobrol bartendernya. Iya sih, dibilang nggak so asik, ntar nggak mau. Tapi ya gue gara-gara main Coffee Talk, gue kepengen punya kafe, cuman gue nggak ngerti cara ngurusnya. Lu harus ngerti soal kopi-kopian, maintenance-nya gimana. Gue nggak ngerti sama sekali, nggak punya ilmunya gue. Itu yang sebenarnya bisnis kopi itu bisnis paling gampang sih, Mi. Kalau misalnya cuma itu, lu cuma harus hire 1 orang bartender. Dan kemarin nih kalau nggak salah yang program kerja apa sih yang gratis itu, yang suka dikasih pemerintah dulu itu, apa, pupuk kan yang gratis bisa belajar gitu. Wah, gak tahu. Kayak program pemerintah yang dulu yang jadi kita bisa belajar apa aja, misalnya belajar jadi bartender, belajar jadi apa, cuma dibayarin pemerintah. Wah, gue nggak tahu. Itu dulu pokoknya, itu kan banyak tuh orang yang ngambil jadi bartender tuh. Oh, dari situ asal mula bartender banyak tuh. Bisa jadi. Iya. Karena mereka nggak cuma sih, memang agak susah juga. Cuma ya yang penting cita rasa dan berbagai jenis kopinya aja kan. Dari itu mah. Kalau kata orang sih jenis kopi ngaruh pasti kan, jenis biji kopi, cara pemasakannya tuh berapa lama itu di apa sih bahasanya, gue nggak ngerti, disangrai atau diapain? Di brew. Gitu-gitulah, nggak ngerti gue. Coffee Talk gue ngikutin cerita aja, gue nggak ngerti kan. Art latte juga ada cara bikinnya, anjir. Gua gak ngerti. Nanti kalau udah bikin kopi kasih tahu nih. Iya, ntar gue kasih tahu. Kalau perlu gue buka jamnya jam kayak Coffee Talk malam-malam sampai pagi.
podcastnya jadi di situ. Podcastnya di situ Gimana? langsung live. Ntar kita keluarin muka-muka kita. Tapi gue masih mau ngobrol satu hal lagi nih. Nintendo Switch 2. Waduh, Aduh berat tuh. Tadi gue mau seharga PS ya. Iya, tadi gue mau bahas sampai Covid Talk doang kan ya. Terus gue inget Nintendo Switch 2 itu nanti mau masuk di Summer Game Fest tuh. Sama juga katanya beli-beli itu jadi, gak tau sebenarnya agen resmi ya, kalau nggak salah dia ngakunya tuh official. Nanti deh gue cantumin fotonya atau beritanya lah. Beli Bilibili atau beli Apa sih yang jualan ini e-commerce. Beli-beli kan e-commerce. Ya. Beli-beli yang buat nonton, beli-beli e-commerce. Beli-beli. Maksud gue kalau misalnya ini bener resmi Indonesia, itu harganya gue rasa semoga dari Jin Price. Kalau Lebih misalnya murah ya. bisa lebih murah atau harganya mirip-mirip lah, nggak beda jauh. Misalkan kan di luar kan harga 7 juta 8 juta kan, gue rasa masih oke lah. Cuman kalau Ya. masuk di Indo 15 juta, siapa yang mau beli selain fans fanatiknya? Mending mainin Switch yang lama aja. Betul. Udah sih kayak itu aja gibah malam ini ya. Udah pagi sebenarnya, jam 12 lewat. Gibah pagi ini yang akan saya rilis di sore harinya di 1 Juni 2025. Langsung sorenya. Cuman jangan berharap akan ada editan bagus, enggak. Editan gue ya jelek. Berharap apa sama bukan orang di kafe, gue nggak bisa ngedit. Namanya juga baru nanti nih. 1 tahun lagi 2 tahun lagi jadi bisa ada pembukaan ke Just No Limit. Itu gue hire orang kalau itu. Udah, karena udah jam 12 lewat ya. Kayak Habib juga pengen sholat malam, gak enak juga gangguin lama-lama. Soalnya hari ini hari Minggu, Habib harus ke gereja. Iya, bingung kan lu Habib ke gereja lu ngapain? Ingat ya, gak semua Arab itu Islam, dan juga Habib itu bukan cucu Nabi. Habib itu panggilan kesayangan. Seingat gue itu yang gue pelajarin. Jadi gue panggil orang Habib bukan berarti itu orang cucu Nabi Muhammad, bukan, itu orang panggilan sayang. Udah gitu aja lah. Gue gak mau buang-buang waktu Habib lagi. Terima kasih Habib atas waktunya ngalor ngidul selama setengah jam. Ini ngalor ngidul tercepat ya, tersebentar. Karena biasanya kita bisa sampai 3 jam 4 jam tuh kalau offline tuh, gibahin game, pemerintahan, apapun lah kita gibahin. Itu ada suara cewek dari mana tadi? Ada suara cewek? Tadi Gak ada anjir. Nanti gue kasih videonya terakhir. Kok jadi horor gini? Apa sekalian aja kita cerita horor kali ya setiap malam Jumat? Boleh sapi, tapi lebih ramai lah, biar seru. Iya, nanti kita ajak teman kita ahli dunia murim. Dia karena sering berkultivasi, dia sering nemu hal-hal goib. Nanti kita undang. Ahli kobra dia aja nggak ahli kobra. Ahli kobra itu hidupnya yang horor. Ahli kobra itu hidup yang horor. Yaudah guys, terima kasih ya karena udah nyempetin nonton. Gua nggak tahu lo nonton sampai habis 30 menit lebih atau cuma di-cut, ya bebas lah. Suka-suka lu, hidup-hidup lu. Yang penting jangan lupa like, subscribe, komen kalau bisa lu pengen gua ngegibahin apa aja. Kalau ngegibahin pemerintah gua siap sebenarnya, cuman gua takut langsung disamperin ormas dan polisi ya. Maksud gua ini baru 13 subscriber masa udah disamperin ormas. Ya udah, terima kasih Bib atas waktunya. Makasih Oke, siap. Kalau gitu yaudah stop dah. Pamit undur diri. Kita pamit undur diri dulu. Bye bye guys.